Erick Thohir belak-belakan soal proyek besar Timnas Indonesia, gagal ke semifinal Piala AFF tak jadikan masalah. Meski Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF, Erick Thohir tetap optimis tentang masa depan sepak bola Indonesia. Dalam pernyataan terbarunya, Ketua PSSI ini mengungkapkan proyek besar yang tengah dipersiapkan untuk Timnas. Apa sebenarnya yang ada di balik rencana ambisius tersebut? Almere City bangkit usai pecat pelatih, Tom Haye kembali jadi starter, langsung bantai tim asuhan legenda Man United. Keputusan berani Almere City untuk memecat pelatih berbuah manis saat Tom Haye kembali ke starting line up. Dalam pertandingan dramatis, mereka sukses mengalahkan tim yang dilatih oleh legenda Manchester United. Apa yang sebenarnya membuat perubahan ini begitu berpengaruh? Shin Tae-yong marah besar atas kartu merah Ferrari. Kenapa keputusan ini bisa menghancurkan tim? Shin Tae-yong merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Muhammad Ferrari. Kartu merah yang diterimanya di pertandingan penting tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga membawa dampak buruk bagi tim secara keseluruhan. Apa yang membuat sang pelatih sangat frustasi? Kegagalan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, asisten Shin Tae-yong menyampaikan permintaan maaf yang mengejutkan. Setelah hasil buruk yang didapat Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, asisten pelatih Shin Tae-yong mengeluarkan permintaan maaf. Apa alasan dibalik kegagalan yang tak terduga ini dan bagaimana reaksi para penggemar? Kejutan di dunia sepak bola Indonesia, Erick Thohir evaluasi Shin Tae-yong secara keseluruhan, tidak main salah-salahan karena dinilai bukan per game. Setelah Timnas Indonesia gagal, setelah kekalahan mengejutkan yang membuat Timnas Indonesia angkat koper, Erick Thohir tidak tinggal diam. Dia meminta evaluasi besar terhadap Shin Tae-yong. Apa saja yang harus diperbaiki dalam strategi dan pengelolaan timnas agar Indonesia bisa bersaing di level internasional? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Erick Thohir belak-belakan soal proyek besar Timnas Indonesia, gagal ke semifinal Piala AFF tak jadikan masalah. Meski Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF, Erick Thohir tetap optimis tentang masa depan sepak bola Indonesia. Dalam pernyataan terbarunya, Ketua PSSI ini mengungkapkan proyek besar yang tengah dipersiapkan untuk Timnas. Apa sebenarnya yang ada di balik rencana ambisius tersebut? Erick Thohir ungkap proyek besar meski Timnas Indonesia gagal ke semifinal ASEAN Cup 2024. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan proyek besar yang tengah disiapkan untuk Timnas Indonesia meski gagal melaju ke semifinal ASEAN Cup 2024. Indonesia harus mengakhiri langkahnya di turnamen ini setelah kalah 0-1 dari Filipina dalam laga terakhir fase penyisihan grup yang digelar di Stadion Manahan, Solo pada Sabtu (21 Desember 2024). Dengan hasil ini, Timnas Indonesia menempati peringkat ketiga grup B dengan hanya mengoleksi 4 poin dari 4 pertandingan. Terpaut 6 poin dari Vietnam yang berada di puncak grup, dan 2 poin dari Filipina yang melaju ke semifinal. Kekalahan dari Filipina terjadi setelah Bjorn Martin Christensen mencetak gol penalti pada menit ke-63. Hasil ini memastikan Timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal, mengakhiri harapan mereka untuk melanjutkan perjuangan di ajang ASEAN Cup 2024.
Ini menjadi kegagalan pertama Indonesia untuk mencapai semifinal dalam beberapa edisi terakhir setelah pada 2018 mereka gagal lolos dari fase grup. Erick Thohir menilai bahwa kegagalan ini seharusnya menjadi pelajaran berharga, khususnya bagi pelatih Shin Tae-yong dalam menangani tim yang mayoritas berisikan pemain muda berusia di bawah 22 tahun. Jika ditanya, saya ingin tim ini menang melawan Myanmar, Laos, dan Filipina. Kekalahan melawan Vietnam mungkin bisa dimaklumi, karena kita memang tim muda. Namun, jika kita sudah memberikan yang terbaik hingga semifinal dan kemudian kalah, itu tidak masalah, karena kita sudah berjuang, ujar Erick Thohir dalam keterangannya. Erick juga menegaskan bahwa target utama PSSI adalah memberikan yang terbaik dalam ajang Piala AFF ini. Namun melihat komposisi pemain yang ada, Erick berharap timnas Indonesia bisa minimal lolos ke semifinal. Oleh karena itu, PSSI akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait kegagalan ini. Meskipun begitu, Erick menambahkan bahwa timnas Indonesia, yang sebagian besar pemainnya berusia muda, sebenarnya diproyeksikan untuk bersaing di SEA Games 2025 mendatang. Dengan kegagalan ini, Erick menyebutkan bahwa Indonesia harus segera memperbaiki banyak hal karena persaingan di SEA Games nantinya akan sangat ketat mirip dengan level persaingan di ASEAN Cup. Waktunya masih cukup setahun lagi. Jadi kita harus berbenah, terutama pelatih juga harus dievaluasi, ungkap Erick. Proyek besar ini diharapkan dapat membawa timnas Indonesia menuju masa depan yang lebih gemilang dengan persiapan matang untuk SEA Games 2025 serta turnamen internasional lainnya. Almere City bangkit usai pecat pelatih, Tom Haye kembali jadi starter, langsung bantai tim asuhan legenda Man United. Keputusan berani Almere City untuk memecat pelatih berbuah manis saat Tom Haye kembali ke starting line-up. Dalam pertandingan dramatis, mereka sukses mengalahkan tim yang dilatih oleh legenda Manchester United. Apa yang sebenarnya membuat perubahan ini begitu berpengaruh? Tom Haye akhirnya merasakan kemenangan pertama dalam 2 bulan terakhir bersama Almere City di Liga Belanda setelah memecat pelatih dan memasangnya kembali sebagai starter. Tom Haye tampil sebagai starter saat Almere City menjamu mantan klubnya Heerenveen Sabtu (21 Desember 2024). Dalam lanjutan pekan ke-17 Liga Belanda di Janmar Stadion, tuan rumah menang telak atas tim asuhan striker legendaris Man United, Robin van Persie. Hasil ini monumental bagi Almere karena mengakhiri rentetan 7 kekalahan beruntun yang mereka alami di semua kompetisi. Terakhir kali si domba hitam tidak kalah adalah ketika menaklukkan klubnya Calvin Verdon, NEC, pada 25 Oktober silam. Setelah itu mereka dipukul secara bergantian oleh Quick Boys 0-3, RKC 0-2, Feyenoord 1-4, Go Ahead Eagles 0-3, NAC 0-1, Utrecht 1-3, dan Ajax 0-3. Situasi tragis berakhir dengan ditandai 2 perubahan. Hal pertama adalah Almere City langsung balik ke jalur kemenangan setelah memecat pelatih Hedwiges Maduro Rabu kemarin. Kerap dianggap sebagai sumber kelesuan performa klub, ex-defender Ajax diberhentikan setelah hanya 6 bulan bertugas. Almere terbukti malah gacor di tangan caretaker Anoush Dastgir yang memimpin tim di laga versus Heerenveen. Adapun faktor kedua yang menyertai kemenangan ini adalah kembalinya Tom Haye di susunan starter.
Sebelumnya, gelandang jagoan timnas Indonesia mengeluhkan keputusan Maduro yang cuma menaruhnya sebagai pemain pengganti di 3 laga terakhir. Haye baru masuk setelah Almere tertinggal oleh gol lawan sehingga ujungnya dikalahkan. Sekarang bermain lagi sejak kick-off, sang profesor terbukti membantu timnya mendulang gol kemenangan. Haye tampil cukup solid di lini tengah dengan SofaScore memberinya nilai 7,0. Kolektor 10 caps dan 2 gol bagi tim Garuda itu dipasang sebagai duet jangkar bersama Anas Tahiri. Haye lebih berperan sebagai penyuplai bola dari pusat lapangan dengan posisi lebih ke dalam, alias deep lying playmaker. Ketika dirinya berada di lapangan, Almere City menciptakan 2 gol. Adi Nalic memecah kebuntuan pada menit ke-52 melalui tembakan triknya yang didahului aksi individu sang pemberi assist Junior Kadile. Hanya berselang 4 menit kemudian, Joey Jacobs memperlebar jarak dengan gol kedua untuk Almere 56. Setelah tim mengamankan keunggulan 2 gol, Haye ditarik keluar dan posisinya digantikan Alex Charbonneau. Bagus bagi Almere karena kondisi surplus ini bisa dipertahankan. Mereka bahkan menambah 1 gol di ujung pertandingan lewat tembakan Alex Balboa 90+2. Kemenangan 3-0 atas mantan klub Tom Haye pekan ini membuat Almere bangkit dari dasar klasemen sementara Liga Belanda. Si domba hitam mengemas 9 poin dan naik setingkat ke posisi 17 dengan terpaut 5 angka dari batas zona aman. Almere menyalip RKC dalam kurung 7 poin yang gantian menjadi juru kunci setelah lebih dulu main seri 1-1 dengan klubnya Eliano Reijnders PEC Zwolle. Don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. Shin Tae-yong marah besar atas kartu merah Ferrari. Kenapa keputusan ini bisa menghancurkan tim? Shin Tae-yong merasa kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Muhammad Ferrari. Kartu merah yang diterimanya di pertandingan penting tidak hanya merugikan dirinya, tetapi juga membawa dampak buruk bagi tim secara keseluruhan. Apa yang membuat sang pelatih sangat frustasi? Berita bahagia untuk penggemar Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan kekecewaannya setelah kartu merah yang diterima Muhammad Ferrari pada laga terakhir fase grup ASEAN Cup 2024 melawan Filipina, yang berakhir dengan kekalahan 0-1 bagi Timnas Indonesia. Pertandingan yang berlangsung pada Sabtu malam dalam kurung 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo menjadi momen yang penuh emosi bagi seluruh pihak yang mendukung skuad Garuda. Timnas Indonesia sebenarnya tampil impresif sepanjang pertandingan, namun segalanya berubah saat Ferrari menerima kartu merah pada menit ke-42. Ferrari tertangkap melakukan sikutan yang dianggap tidak perlu kepada pemain Filipina, yang langsung dihukum dengan kartu merah oleh wasit Koji Takasaki. Keputusan ini jelas mempengaruhi jalannya pertandingan, di mana Filipina memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan berhasil mencetak gol melalui tendangan penalti John Christensen pada babak kedua. Kekalahan ini menambah kekecewaan mengingat sebelumnya Timnas Indonesia juga menerima kartu merah dalam laga melawan Laos dalam kurung 12 Desember 2024 di mana Marcelino Ferdinand diusir dari lapangan setelah melakukan tackle keras. Shin Tae-yong sangat menyesalkan keputusan kartu merah yang diterima kedua pemainnya yang menurutnya terlalu berlebihan dan merusak momentum permainan. Pelatih asal Korea Selatan ini merasa Timnas Indonesia bisa mencetak lebih banyak gol jika tetap bermain dengan 11 pemain di lapangan.
Ia yakin tanpa kartu merah, Garuda memiliki potensi untuk mencetak 2 hingga 3 gol. Sangat disayangkan kami tidak bisa tampil maksimal karena 2 kartu merah tersebut, ujar Shin Tae-yong. Namun, meskipun hasil ini mengakhiri perjalanan timnas Indonesia di fase grup ASEAN Cup 2024 sebagai peringkat ketiga grup B, penggemar timnas Indonesia tetap bisa merasa bangga dengan semangat dan perjuangan yang ditunjukkan oleh para pemain. Meski tersingkir, timnas Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif dan di masa depan lebih banyak kejutan membanggakan akan datang. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Kegagalan timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, asisten Shin Tae-yong menyampaikan permintaan maaf yang mengejutkan. Setelah hasil buruk yang didapat timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024, asisten pelatih Shin Tae-yong mengeluarkan permintaan maaf. Apa alasan dibalik kegagalan yang tak terduga ini dan bagaimana reaksi para penggemar? Asisten pelatih timnas Indonesia sekaligus tangan kanan Shin Tae-yong yakni Nova Arianto meminta maaf seusia skuad Garuda gagal penuhi target lolos ke semifinal ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia dipastikan gagal melaju ke babak 4 besar setelah takluk 0-1 dari Filipina dalam laga penentuan grup B ASEAN Cup 2024 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 21/12/2024. Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangannya di fase grup ASEAN Cup 2024 dengan hasil yang mengecewakan. Mereka hanya mampu finish di posisi ketiga klasemen akhir grup B dengan mengemas 4 poin dari 4 laga. Dengan hasil ini, timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal, sementara Filipina dan Vietnam berhasil lolos. Kegagalan ini memang terasa berat bagi seluruh pihak yang berharap lebih, mengingat banyak penggemar yang optimis Garuda bisa menembus babak 4 besar meski dengan pemain-pemain muda yang dipilih. PSSI sebelumnya menargetkan timnas Indonesia untuk bisa tembus ke semifinal, namun perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Dari 4 laga yang dijalani, timnas Indonesia hanya meraih 1 kemenangan, yakni saat melawan Myanmar. Sisanya mereka harus puas dengan hasil imbang melawan Laos dan menelan kekalahan dari Vietnam dan Filipina. Dengan demikian, perjalanan tim Merah Putih terhenti di ajang ASEAN Cup 2024. Meski demikian, Nova Arianto, salah satu bagian dari tim, meminta agar semua pihak bisa melihat sisi positif dari hasil ini. Ia menekankan bahwa meskipun ini bukan hasil yang diinginkan, ajang ini tetap memberikan banyak pelajaran berharga bagi pemain muda Indonesia. Dalam sepak bola, apapun bisa terjadi dan ini menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi pemain muda kita, ujar Nova Arianto. Nova menambahkan bahwa evaluasi akan terus dilakukan oleh semua pihak, mulai dari federasi, pelatih, hingga pemain, agar bisa mengetahui kekurangan yang ada dan memperbaikinya. Pemain-pemain yang tampil di ajang ini juga diharapkan bisa lebih siap menghadapi tantangan di SEA Games 2025 mendatang. Pasti akan ada evaluasi dan pemain harus bisa merasakan apa yang menjadi kekurangan selama gelaran ASEAN Cup kali ini, tambah Nova. Nova juga mengucapkan terima kasih kepada semua penggemar yang telah memberikan dukungan dan meminta maaf karena timnas Indonesia gagal memenuhi target untuk lolos ke semifinal. Ia mempersilahkan setiap masukan dan kritik yang membangun agar tim lebih baik di masa depan.
Terima kasih atas dukungannya, kami minta maaf dan terus berikan masukan positif untuk sepak bola Indonesia yang lebih baik, kata Nova. Meski tidak lolos ke semifinal, timnas Indonesia tetap menunjukkan semangat yang luar biasa. Penggemar bisa bangga atas perjuangan mereka dan berharap lebih banyak kejutan membanggakan di turnamen mendatang. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? Kejutan di dunia sepak bola Indonesia, Erick Thohir evaluasi Sintayong secara keseluruhan, tidak main salah-salahan karena dinilai bukan per game. Setelah timnas Indonesia gagal, setelah kekalahan mengejutkan yang membuat timnas Indonesia angkat koper, Erick Thohir tidak tinggal diam. Dia meminta evaluasi besar terhadap Sintayong. Apa saja yang harus diperbaiki dalam strategi dan pengelolaan timnas agar Indonesia bisa bersaing di level internasional? Berita bahagia untuk penggemar timnas Indonesia, evaluasi positif di balik kekalahan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberikan respons bijak terkait pertanyaan tentang kekecewaannya terhadap pelatih Sintayong setelah timnas Indonesia tersingkir lebih awal dari ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan mereka di turnamen ini setelah kalah 0-1 dari Filipina di laga terakhir grup B pada Sabtu 21 Desember 2024 di Stadion Manahan, Solo. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia harus bermain dengan 10 orang setelah Muhammad Ferrari mendapat kartu merah pada menit ke-42. Meskipun bermain dengan kekurangan pemain, mereka berhasil menahan imbang Filipina 0-0 di babak pertama. Namun, pada babak kedua, Filipina berhasil memecah kebuntuan lewat gol penalti Bjorn Christensen pada menit ke-63 yang membuat skor menjadi 1-0. Usaha keras timnas Indonesia untuk menyamakan kedudukan tak membuahkan hasil dan mereka pun harus menerima kenyataan finish di posisi ketiga grup B. Filipina yang memenangkan pertandingan tersebut finish di posisi kedua, sementara Vietnam menjadi juara grup. Hanya juara dan runner-up grup yang berhak melaju ke babak selanjutnya. Meski begitu, Erick Thohir menegaskan bahwa dia tidak bisa menilai keberhasilan atau kegagalan timnas Indonesia hanya berdasarkan satu pertandingan. Kesuksesan itu tidak hanya dilihat dari hasil satu pertandingan. Program yang bagus, pelatih yang bagus, dan pemain yang bagus adalah faktor utama, ujar Erick Thohir. Dia juga menyebutkan bahwa semua elemen dalam tim termasuk pelatih Sintayong, pelatih Nova, dan pelatih Indra akan dievaluasi. Di kontraknya ada evaluasi untuk pelatih, tambahnya. Timnas Indonesia pada edisi ASEAN Cup 2024 memang menurunkan sejumlah pemain muda. Berbeda dengan tim pada Piala AFF 2022 dan 2020 yang berisi lebih banyak pemain senior, termasuk beberapa yang bermain di luar negeri. Ini bisa dipandang sebagai langkah regenerasi untuk masa depan. Meskipun hasil di turnamen kali ini mungkin terasa mengecewakan, perjalanan timnas Indonesia sejak edisi Piala AFF 2020 yang menjadi runner-up dan semifinalis di 2022 menunjukkan kemajuan yang signifikan. Penting untuk diingat bahwa meski timnas Indonesia belum pernah menjuarai Piala AFF, prestasi yang telah diraih di bawah Sintayong tetap menunjukkan potensi besar untuk masa depan. Timnas Indonesia kini sedang dalam proses pembangunan dan dengan evaluasi yang matang, bukan tidak mungkin kejayaan di turnamen besar akan segera terwujud. Para penggemar timnas Indonesia tetap optimis dan mendukung penuh perjalanan tim ini ke depan.